Sholat 5 waktu itu fungsinya hadirin menjadi sebuah perjanjian antara Allah dengan kita. Ada hak seseorang kalau menjaga sholat 5 waktu, menunaikan betul hak-haknya, tidak meremehkan hak-haknya, tidak menggampangkan hak-haknya, maka menjadi janji dari Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Ini hadirin hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin tertib dohirnya daripada masalah sholat itu hadirin, ketika kita mengerjakan dengan menunaikan hak-haknya. Apa saja hak-haknya? Mulai dari wudhu, toharoh yang sesuai syar'inya, sholatnya juga sesuai syar'inya. Mohon maaf hadirin, kalau yang berkaitan dengan ikhtilaf jangan dibandrol sebagai perkara yang menurut diri kita itu yang paling sahih lalu menyalahkan yang lain. Mohon maaf, kita batasi di sini. Contoh begini Pak, kadang kita ini hadirin, kadang mohon maaf, setan itu masuk. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu atau siapa ya, agak lupa saya Pak. Suatu saat ini satu perasaan yang harus dihindari di sini nih Pak, ketika kita membicarakan menunaikan hak-haknya dengan sempurna. Suatu saat sahabat itu dipilih oleh sahabat yang lain untuk menjadi imam, lantas beliau sholat. Setelah selesai jadi imam, kemudian beliau mundur. Setelah selesai sholat pokoknya, muncul dalam perasaan itu pada saat dia menjadi imam, dirinya merasa sholatnya paling baik atau lebih baik di antara makmumnya Pak. Mulai saat itu beliau berkata, mulai saat ini saya tidak akan lagi mau menjadi imam lagi, agar tidak tertipu oleh perasaan seperti itu. Ini seorang sahabat, beda dengan kita Pak. Kadang kita mohon maaf, sesuatu yang sifatnya ikhtilaf, perbedaan pendapat para alim ulama, kemudian kita memahami dari satu segi saja, kita kemudian mempunyai pandangan, ini loh sholat saya yang paling syar'i, ini loh sholat saya yang paling sunnah, ini loh sholat saya yang paling sahih. Kadang seperti itu, padahal itu adalah ikhtilaf ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mal yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam. Kemudian yang kami muliakan Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya. Yang kami muliakan Bapak Ibu semua, abang, adik, kakak yang alhamdulillah hadir dalam pengajian kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk itu marilah kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pertemuan kita, tema yang kemarin masih hal yang berkaitan dengan sholat. Pada pertemuan yang lalu hadirin, kita sudah membahas satu, keutamaan menjadi imam, dua,
keutamaan menjadi muadzin. 3, keutamaan seseorang yang diuji dengan kemiskinan, dengan susahnya kehidupan, tapi tidak lupa terhadap bekal untuk akhiratnya. Ini 3 golongan manusia yang luar biasa. Sampai saking mulianya mereka ini hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat bahwasanya nanti pada saat yaumal qiyamah, di saat momen hari kiamat, mereka ini akan diberi tempat yang istimewa. Mereka berada di atas bukit yang warnanya hitam dan baunya misik, wanginya luar biasa. Dan mereka nggak susah terhadap hisab. Bahkan mereka nggak terkejut, nggak heran, nggak panik terhadap situasi saat itu. Bayangkan hadirin, berarti seseorang ataupun mereka ini hadirin, golongan-golongan ini sudah mendapat satu keyakinan ataupun perasaan nyaman bahwa dirinya insya Allah akan selamat. Orang kan semestinya begini Bapak Ibu, kalau menghadapi sesuatu kemudian dia nggak panik, tenang. Misalkan dia menghadapi ujian ataupun seleksi, karena sudah ada kabar bahwa dia akan diterima, akan lolos, tentu dia nggak panik, tentu dia enak, tentu dia nyaman. Begitu juga mereka hadirin, keadaan hisab yang sedang luar biasa susahnya, keadaan saat itu sedang paniknya luar biasa, tapi mereka hadirin yang dirahmati oleh Allah justru berada di satu tempat yang mulia, dan mereka tidak gundah, tidak susah dengan hisab, dan tidak panik juga dengan keadaan saat itu. Siapa mereka? Yang pertama, seorang imam yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan makmumnya ridho kepada dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah muadzin yang mengumandangkan adzan semata-mata karena mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga adalah orang-orang yang diuji dengan susahnya kehidupan ekonomi, diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan, tapi mereka tidak lengah sedikit pun dari menyiapkan bekal untuk urusan akhiratnya. Ini kalau Bapak Ibu berada dalam zona ini luar biasa Bapak Ibu. Makanya orang ini kalau menyadari di balik kemiskinan, di balik kefakiran, dipandang dari sudut pandang keimanan, mereka akan bersyukur dengan kemiskinan dan kefakirannya Pak. Tapi ini tidak mudah, karena perlu keridoan dan keikhlasan yang ekstra. Kita lanjutkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas hal yang berkaitan dengan keutamaan sholat dan ancaman orang yang meremehkan, orang yang merendahkan, orang yang menggampangkan. Nah, bahasa yang tepatnya begini, orang yang menggampangkan tentang urusan sholat. Ini kita akan membahas pada pertemuan kali ini. Semoga nanti bisa selesai. Andaikan tidak selesai, kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ini perintah Allah yang luar biasa. Saking pentingnya sholat itu, dalam sebuah hadis panjang itu sampai ada sebuah pertanyaan, adakah yang lebih penting lagi selain masalah sholat di hadapan Allah selain tauhid? Karena yang terpenting itu yang pertama adalah tauhid yang benar, kemudian yang kedua adalah perintah sholat. Dalam hadis itu seandainya ada sesuatu yang lebih berharga lagi daripada sholat selain tauhid loh Pak ya, maka niscaya malaikat pasti akan mengerjakan amalan ibadah itu. Ternyata malaikat ini hadirin
diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ibadah loh, bukan berkaitan dengan tugas. Berkaitan dengan ibadah itu ada yang diciptakan mulai sejak diciptakan sampai nanti selesai diperintahkan untuk rukuk saja atau sujud saja atau cuman bertasbih saja. Itu perintah Allah kepada malaikat. Makanya hadirin, inilah masalah sholat, pentingnya luar biasa, jatuh setelah tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya hadirin, saat ini seolah-olah kita ini kalau masalah urusan sholat menggampangkan betul Pak, meremehkan betul. Bahkan kita memandang bahwa orang meninggalkan sholat itu ya biasa saja. Sampai ada sebuah persangkaan kalau yang namanya maksiat, mohon maaf, kalau yang namanya perbuatan yang menghasilkan dosa itu hanya perbuatan maksiat saja. Makanya orang yang nggak sholat yang nggak berdosa. Sampai muncul pandangan seperti itu, padahal pandangan ini keliru sekali. Perbuatan dosa itu terbentuk, ini berkali-kali saya sampaikan, satu karena meninggalkan perintah Allah yang wajib, kedua karena melanggar larangan Allah, yang ketiga berbuat kezaliman terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka melahirkan perbuatan dosa. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain tauhid, salah satu fungsi tentang masalah kedisiplinan kita menjalankan sholat itu sebagai sebuah janji antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, khamsu sholawatin, 5 sholat waktu kata bahunna yang Allah mewajibkan. Perhatikan di sini Pak, dalam ilmu nahwu syarah itu ada yang namanya non tauhid fakilah, ada non tauhid khafifah. Kalau non tauhid khafifah, non ini jatuh setelah kalimat sempurna. Sebuah kalimat sempurna, apakah itu fi'il madhi ataukah fi'il mudhari, kemudian masuklah ada yang namanya non tauhid. Nah, non tauhid ini fungsinya adalah menguatkan kalimat itu. Di sini disebutkan khamsu sholawatin, 5 sholat waktu. Kata ba itu bisa diartikan mewajibkan atau bisa diartikan telah menulis. Kalau dalam konteks hadis ini diartikan mewajibkan. Disambung dengan hunna. Kata ba hunna ada tasjidnya di belakang nun itu Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan alal ibadati atas ibadah, faman jabihinna, maka barang siapa yang mendatanginya, walam yudhoyi, dan tidak menyia-nyiakan minhunna dari kelima tersebut, syai'an sesuatu pun, istighfafan karena meremehkan, bihaqihinna dengan hak kelima perkara tersebut, karena maka lahu indallahi ahdun ayudakhilahu, maka yang 5 tersebut indallah di hadapan Allah ahdun menjadi janji ayat akhilahu untuk Allah memasukkan hu kepadanya al-jannata ke surga. Sholat 5 waktu itu fungsinya hadirin menjadi sebuah perjanjian antara Allah dengan kita. Ada hak seseorang kalau menjaga sholat 5 waktu, menunaikan betul hak-haknya, tidak meremehkan hak-haknya, tidak menggampangkan hak-haknya, maka menjadi janji dari Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga. Ini hadirin hadis Rasulullah SAW. Makanya hadirin tertib dohirnya daripada masalah sholat itu hadirin, ketika kita mengerjakan dengan menunaikan hak-haknya. Apa saja hak-haknya? Mulai dari wudhu, toharoh yang sesuai syar'inya, sholatnya juga sesuai syar'inya. Mohon maaf hadirin, kalau yang berkaitan dengan ikhtilaf jangan dibanderol sebagai perkara yang menurut diri kita itu yang paling sahih lalu menyalahkan yang lain. Mohon maaf, kita batasi di sini. Contoh begini Pak, kadang kita ini hadirin, kadang mohon maaf,
setan itu masuk. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu atau siapa ya, agak lupa saya Pak. Suatu saat, ini satu perasaan yang harus dihindari di sini nih Pak. Ketika kita membicarakan menunaikan hak-haknya dengan sempurna. Suatu saat sahabat itu dipilih oleh sahabat yang lain untuk menjadi imam, Lantas beliau sholat. Setelah selesai jadi imam, kemudian beliau mundur. Setelah selesai sholat pokoknya, muncul dalam perasaan itu pada saat dia menjadi imam, dirinya merasa sholatnya paling baik atau lebih baik di antara makmumnya. Mulai saat itu beliau berkata, mulai saat ini saya tidak akan lagi mau menjadi imam lagi, agar tidak tertipu oleh perasaan seperti itu. Ini seorang sahabat. Beda dengan kita Pak. Kadang kita mohon maaf, sesuatu yang sifatnya ikhtilaf, perbedaan pendapat para alim ulama, kemudian kita memahami dari satu segi saja, kita kemudian mempunyai pandangan, ini loh sholat saya yang paling syar'i, ini loh sholat saya yang paling sunnah, ini loh sholat saya yang paling sahih. Kadang seperti itu, padahal itu adalah ikhtilaf ulama. Contoh hadirin, ketika kita mau sholat, kita menjumpai ada segolongan yang mengucapkan lafal usolli fardul maghribi, diucapkan. Ada sebagian yang nggak mengucapkan, langsung bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, langsung begitu hadirin. Nah kadang yang memakai usolli merasa aku ini yang paling sunnah, karena sholatnya saya mulai sebelum takbir sudah saya persiapkan dengan matang, sampai lafal pun aku lafalkan, niat pun aku lafalkan. Kemudian yang tidak melafalkan merasa yang paling sahih. Kenapa? Yang sunnah itu yang tidak dilafalkan, tidak ditemukan satu hadis pun yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuarakan atau melafalkan niat. Ini saya yang paling sunnah. Mohon maaf, dua-duanya sudah tertipu oleh setan sehingga merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Kenapa saya sampaikan begitu hadirin? Karena masalah pelafalan niat itu merupakan ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama. Dalil hadisnya sama Pak. Innamal a'malu bin niyah, dalilnya sama. Cuma yang tidak melafalkan, mereka menyimpulkan dari sekian juta hadis, dari sekian ribu hadis, tidak ditemukan satupun Rasulullah SAW melafalkan niat. Maka mereka memakai kaidah atau memakai pendapat yang tidak melafalkan. Padahal alasan itu pula jika dipakai oleh yang menyuarakan sah juga Pak. Kalau mereka menjawab dan tidak ditemukan satu hadis pun, satu keterangan pun Rasulullah SAW menjatuhkan niat di dalam hati, tidak dilafalkan. Tidak ada hadis satupun yang menyatakan secara sahih, secara soreh, secara letterlek tentang itu. Rasulullah tidak pernah memerintahkan niatlah di dalam hati, tidak. Hadisnya cuman innamal a'malu bin niyah. Sama-sama tidak ada dalilnya, timbullah penafsiran yang berbeda. Nah ini jangan sampai kemudian menjadi pintu setan merasa diri kita ketika sholat yang full sunnah perasaan kita, maka kemudian menghukumi orang lain yang berbeda dengan kita adalah salah. Contoh lagi masalah kunut, contoh lagi kemarin masalah iftiros dan tabarruk. Ini ada lagi Pak yang sudah sampai ke saya lagi, Pak Ustadz, saya temukan video ini, dikirimkanlah video itu, bahwa at-tahiyat awal tidak ada dalilnya diperintahkan untuk membaca sholawat. Masya Allah, ragu-ragu lagi kita. Padahal dulu Ustadz kita mengajarkan, sudah sekian tahun kita diajarkan oleh Ustadz kita, gara-gara cuma nonton di media sosial 5 menit sudah ragu-ragu kita mengamalkannya, ya kan itu kan. Ada dalilnya Pak, kita bahas nanti. Kalau kita dibahas ini terus nanti nggak selesai-selesai, ada pembahasannya. Lanjut, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini
amaliyah tentang sholat. Yang pertama, keutamaan sholat itu hadirin menjadi sebuah janji antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Maka jenengan hadirin, meskipun jangan yakin betul 100% kalau Anda akan masuk surga, tapi jenengan harus meyakini janji Rasulullah ini, Pak. Asal kita ini betul-betul menjaga sholatnya, menjaga tertibnya, menjaga rukun dan syaratnya, mulai dari kencingnya, toharohnya, sholat sunah-sunahnya, sunah-sunah sholatnya, rukun-rukunnya, jenengan sudah berada dalam janji dengan Allah untuk memasuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ini hadirin menjadi pelebur daripada dosa kita. Bahkan saking luar biasanya sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan begini. Saya mau tanya sama kalian, seandainya kalian mempunyai rumah, kemudian di depan kalian mengalir sebuah sungai yang jernih sekali. Setiap hari kalian mandi 5 kali. Contoh begini, Bapak mau ke kantor, pagi hari Anda mandi dulu. Habis itu kemudian ada sampai di kantor jam 12 siang ada bel berbunyi. Waktu makan siang, jenengan hadirin mandi lagi, Pak. Jam 4 sebelum Anda pulang dari kantor mandi lagi, Pak. Sampai di rumah mandi lagi, Pak. Habis itu kemudian sholat isya sebelum tidur mandi lagi. Pertanyaannya, kira-kira ada nggak kotoran di situ yang melempel di badan Bapak? Anda pasti menjawab, Pak Ustadz, jangankan kok kotoran, masuk angin malah jadi, Pak, karena saking bersihnya, kan itu, Pak ya. Saya bukan bahas masuk anginnya gitu ya kan. Saya yakin Anda akan menjawab tidak ada kotoran. Nah, sholat 5 waktu seperti itu dibandingkan dengan dosa yang kita buat. Kadang kita hadirin antara waktu subuh dengan waktu zuhur ngomongin orang. Antara waktu zuhur dengan waktu asar kita banyak kejadian yang membuat dosa itu menarik dalam diri kita. Tapi begitu datang sholat hadirin, ambil air wudhu, sholat 5 waktu berjamaah, rontok dosa-dosa di antara sholat dengan sholat lainnya. Bainahunna, itu rontok di antaranya, Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah sholat 5 waktu. Bahkan kalau mengutip dalam kitab, ada ini, Pak, ini dalam kitab yang sering dipakai oleh saudara-saudara kita di jamaah tabligh. Satu tulisan yang menyimpulkan dari sekian banyak hadis, Pak. Karena saya membaca hadisnya, di Ihya juga ada, kemudian di Sahih Bukhari ada, di Riyadhus Shalihin juga ada. Ada satu tulisan penyusunnya, musonefnya di kitab Fadilah Amal merangkai antara ribet dan punishment terhadap orang yang tentang masalah sholat ini. Pahala ataupun janji Allah dan Rasulnya, tapi juga ancamannya terhadap orang yang mengerjakan atau yang meninggalkan sholat. Saya bacakan hadirin. Qala ba'duhum, qala telah berkata ba'duhum, sebagian dari besar dari para alim ulama, warada fil hadis, warada dan berlaku fil hadisi, di dalam hadis, anaman hafadho, anaman sesungguhnya barang siapa hafadho yang menjaga ala sholati atas sholat wajibnya. Maksud menjaga di sini hadirin itu juga menjaga rukunnya, menjaga syaratnya. Hati-hati, jangan kemudian meremehkan, menggampangkan ketika kita sholat. Rukuknya, sujudnya, hati-hati. Karena nanti sholat itu dalam sebuah hadis dalam kitab Ihya itu, Pak, sholat itu nanti akan Allah jadikan, bukan nanti, Pak, ketika kita sholat kemudian kita tunaikan rukun-rukun dengan baik, dengan sempurna, dengan betul-betul khusyuk dan tawajuh, semampu kita, Pak, semampu kita. Karena kalau kita memaksakan diri nanti setan masuk, akhirnya jenengan was-was, kayaknya kok nggak sempurna, kayaknya nggak sempurna. Ketika kita menginginkan sempurna, setan masuk jadi was-was.
Maka jalani saja, dohir saja Pak, semampu kita. Maka sholat itu akan naik ke langit menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cakep. Dia berdoa, ya Allah, jadikanlah orang ini hambamu yang engkau muliakan, karena dia telah memuliakan aku. Tapi orang yang sholatnya asal-asalan, hadirin, mohon maaf, meskipun mengerjakan tapi asal-asalan, maka sholat itu akan naik, kemudian dia berdoa, ya Allah, hinakanlah dia seperti halnya telah menghinakanku, gampangkanlah dia atau remehkan dia seperti halnya dia telah meremehkanku. Bahkan nanti sholat yang dikerjakan secara asal-asalan akan Allah lipat jadikan sebuah kain usang, yang kain itu dilemparkan atau dipukulkan ke wajah kita. Inilah tentang masalah sholat. Kita lanjutkan. Barang siapa yang menjaga ala sholat di atas sholat 5 waktu, yang pertama, akroma, maka akromahu, Allah akan memuliakannya. Allah. Jadi kalau di dalam susunan bahasa Arab itu subjeknya kadang jatuh setelah objek Pak. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul, subjek, predikat, objek kalau kita. Tapi kalau dalam Arab kadang subjek, objek, predikat. Bi khamsi khisalin, dengan 5 perkara. Yang pertama, yarfa'u anhu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menjaga 5 waktu dengan baik, dengan bagus, maka Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, yarfa'u, Allah akan mengangkat anhu darinya dikul aisyah, sempitnya hidup. Hadirin, ini solusi sekarang ini hadirin, dalam kompetisi yang seperti ini, efisiensi, ekonomi global, ekonomi regional menghangat semua. Belum lagi mohon maaf, isu politik yang terkadang membingungkan umat, ya kan? Isu politik itu luar biasa Pak. Dulu, ini mohon maaf, dulu Pak, waktu zaman isu politik, Muhammadiyah mengusung dalam muktamarnya tema Islam berkemajuan, karena nggak ada tersinggungan dengan politik, nggak muncul buli-bulian tentang Islam berkemajuan. Padahal itu kalau dicermati kalimatnya, seakan-akan Islam nggak maju, kan gitu kan? Islam berkemajuan, seakan-akan sebelumnya nggak maju. Padahal bukan itu maksud Muhammadiyah. Dalam muktamarnya ada agenda besar yang ingin mereka buat di dalam ormas itu, tidak dibully. Atau sekolah-sekolah SDIT, sekolah dasar Islam terpadu, seakan-akan Islam itu belum lengkap, harus dipadukan dengan yang lainnya. Nggak menjadi sebuah pertanyaan dan nggak sebagai gunjingan Pak. Ada lagi hadirin, mohon maaf, Muslim Pancasila zaman Pak Harto, berarti ada Muslim non Pancasila dong, harusnya kan begitu Pak, tapi nggak dibully. Begitu NU mengeluarkan Islam Nusantara, Masya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki bully semua, geger semua. Apalagi ditambah lagi yang sholat kemudian dengan pakai bahasa Indonesia, sholawatan dangdutan, labelnya ini Islam Nusantara, Islam Nusantara, hajar habis-habisan itu Pak. Ini kadang umat menjadi bingung. Diterangkan Islam Nusantara itu bukan begitu. Islam Nusantara itu adalah aturan syar'inya tetap, tetapi tidak meninggalkan kearifan budaya lokal. Contoh hadirin, jenengan sholat menutup aurat wajib, itu Islamnya. Nusantaranya memakai batik, boleh nggak sholat memakai batik? Boleh, sah. Contoh seperti itu, itulah Islam Nusantara. Bukan Islam Nusantara bahasanya sholatnya di Indonesia kan, mana ada yang kayak gitu. Tapi jadi gaduh, umat jadi bingung Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, pokoknya asal musim pilpres ini Pak, Masya Allah, gaduhnya luar biasa. Agama menjadi sebuah isu politisasi yang kemudian menjadi perpecahan di kalangan sesama umat Islam sendiri Pak. Nah ini semoga nanti ke depan kita lebih dewasa lagi hadirin. Nah hadirin, keadaan kadang seperti itu, ekonomi yang seperti ini, efisiensi luar biasa, ekonomi global, perang dagang sudah mulai ada, belum lagi nanti kita dihimpit masalah pekerjaan, perdagangan sekarang yang mulai lesu. Hadirin, solusinya Pak, solusinya mari betul-betul jaga sholat 5 waktu kita Pak. Allah menjanjikan, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu,
Allah yarfa'ullah telah nindikin ish. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, Allah subhanahu wa ta'ala angkat kesempitan hidupnya. Bahkan hadirin, walau kana ahlal qura amanu wattaqau, barang siapa yang betul, andaikan satu kaum, mohon maaf, andaikan satu kaum yang menjaga ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan barakatan minas sama wal ard, Allah turunkan berkah dari langit, Allah keluarkan dari bumi, Pak. Ini janji Allah di Al-Quran. Kalau ada yang bilang hidup kan nggak di masjid saja, nggak sholat saja, mohon maaf Pak, berapa sih kita di luar masjid dan di dalam masjid kegiatannya, Pak? Kadang kita ini Masya Allah Pak, menyedihkan sekali. Ada seseorang menjaga sholat 5 waktu hadirin, dengan di masjid itu sudah memunculkan satu persepsi hidup kok cuma di masjid saja, padahal di masjid itu paling lama itu setengah jam hadirin, kali 5 2,5 jam. Kita duduk di kedai kopi hadirin 2,5 jam itu belum apa-apa Pak, putus Pak 2,5 jam itu Pak, padahal duduk di kedai kopinya. Tapi kita sudah membranding orang yang ahli masjid itu seakan-akan nggak kerja, seakan-akan nggak ngurus anak istri, kan naudzubillah min dzalik gitu Pak. Lanjut hadirin. Kemudian hadirin, wa azabal qabri, dan Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan dari azab kubur. Wa yautihillah ta'ala kitabu biyaminih, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kitabnya, buku catatan dengan tangan kanan. Wa yurmuru ala surat siratikal barqil khatif, dan akan melewati sirat secepat kilat, wa yakhul jara bi ghairi hisab, dan masuk surga tanpa hisab. Ini 5 yang pernah saya sampaikan, pernah saya terangkan, pernah saya jabarkan panjang lebar jauh-jauh sebelum kita membahas tentang perkara ini. Maka mohon maaf, saya tidak akan mengulang hal yang berkaitan dengan ini Pak, karena nanti kalau mengulang-ulang nggak tambah ilmunya. Nah hadirin, yang akan saya sampaikan di sini justru punishment-nya Pak. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waman tahawana, waman dan barang siapa, tahawana yang menggampangkan, hawana itu menggampangkan, hawana itu meremehkan, tahawana benar-benar meremehkan. Waman dan barang siapa tahawana, wazannya tafa'ala anis sholati, dari sholat, aqobahullahu, aqobah wazannya fa'ala, itu ada satu penekanan. Barang siapa yang menggampangkan urusan sholat, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan benar-benar menggampangkan. Inilah Pak, kalau kita membaca hadis, mengetahui ilmu sorofnya, ilmu nahunya, maka dalam sebuah kalimat ada akan muncul sir, rahasia pemakaian kalimat itu Pak. Contoh tadi Pak, hawana ada alifnya, dengan hawana tanpa alif sama artinya apa? Yaitu menggampangkan. Sama dengan tahawana, menggampangkan juga. Tapi kenapa ini memakai tahawana sedangkan ini memakai hawana? Inilah nanti dalam ilmu sorof akan mengandung unsur arti tertentu Pak. Sama dengan kalimat kullu bid'atin itu, kullu bid'ah dolalah itu Pak. Rasulullah tidak memakai kata-kata bid'ah dolalah langsung, tidak, tapi Rasulullah memakai kata-kata kulun, karena dalam ilmu balaghah kulun itu mempunyai makna kuli dan mempunyai makna kulliyah. Jadi nanti bisa cek gitu Pak, apa kan sekarang ini kan zaman sudah luar biasa ya kan, AI itu kan ada apa, Gemini, ChatGPT, bahkan Meta juga melayar. Jangan tanya saja di situ apa makna kuli dalam ilmu balaghah, maka jangan akan muncul di situ Pak. Sehingga muncullah hadirin nanti ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, begitu seterusnya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aqabahullah, maka Allah akan menyiksanya bi khamsin dengan 5 perkara, bi khamsa asyarata dengan 15 perkara, ukubatan dengan siksaan, khamsatan fid dunya 5 di dunia, wa salasatun indal mauti dan 3 ketika maut, wa salatun fi qabrihi dan 3 di dalam kubur, wa salatun inda khurujihi minal qabri dan 3 ketika nanti keluar dari kubur.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amal lawani fi dunya, maka adapun perkara-perkara yang atas di dunia, barang siapa yang menggampangkan salatnya, Allah azab dengan 15 perkara. 5 perkara di dunia. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, fal ulama, maka yang pertama, tungza'u, Allah mencabut al barakatu, keberkahan, min umurihi, dari umurnya. Hadirin bayangkan Pak, kita punya umur tapi nggak berkah. Umur ini kadang kita ada kalimat umur hanya masalah angka. Sepakat Pak, saya setuju. Umur hanya masalah angka, sepakat. Apa arti umur panjang-panjang sampai tua pun kalau nggak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa arti manfaatnya? Kalau umur hanya dijadikan nanti sebagai saksi ketika kita menyanyiakan sholat. Hadirin mohon maaf, hari ini Bapak Ibu bertungkus lumus, gila-gilaan ngumpulin harta, mobil berserak, rumah tinggi, kemewahan luar biasa, pangkat jabatan nyundul langit Pak. Apa artinya semua kalau nanti itu semua hanya akan menjadi saksi Anda meninggalkan sholat Pak? Mobilnya akan ngomong, dulu pada waktu maghrib saya sudah diajak jalan menuju tempat-tempat kesenang-senangan. Maka kemudian bajunya yang mewah, yang bermerek juga akan ngomong, saya dulu dibeli hanya untuk menundukkan kemaksiatan-kemaksiatan ini. Apa arti itu semua Pak? Kalau mereka hanya nanti akan menjadi saksi kemaksiatan kita. Naudzubillah min dzalik. Sama hadirin, Anda mempunyai pengawal, banyak Pak pengawalnya. Bapak mau jalan keluar saja, kawal banyak-banyak. Tapi ternyata pengawal yang Anda gaji seperti itu Pak, pengawal yang Anda muliakan seperti itu, pengawal yang Anda tebus dengan kemewahan-kemewahan itu, tiba-tiba pada saat dipersidangkan mereka memberatkan sampean semua. Apa artinya itu Pak? Gak ada artinya, sia-sia belaka. Begitu juga hadirin yang dirahmatilah umur kita. Apa arti umur kalau terlalu panjang tapi nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau ada orang yang mengatakan umur masalah, nggak sepakat saya Pak. Ada seseorang yang umurnya pendek hadirin, tapi umurnya dihabiskan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hadirin, saya itu dulu dinasihati Pak Kiai saya begini Pak. Kalau ada guru ngaji di kampung atau ustadz yang hanya mengajarkan iqra atau imam musola lah, kalian jangan pernah meremehkan mereka. Kalian jangan pernah merasa bahwa ketika kalian sudah berjuang di jalan Allah atau kalian sudah mulai taat kepada Allah SWT, derajat kalian lebih tinggi daripada mereka. Belum tentu sampai di tingkat itu. Tengok dulu waktu masa kecilnya mereka habiskan untuk ngaji Pak. Oke, kita juga ngaji. Habis itu masa remaja kita sekolah umum Pak, mereka masuk pesantren. Habis masa remaja sibuk kita mencari dunia Pak, mereka masih di pesantren. Begitu lulus mereka sibuk untuk ngajar ngaji Pak. Masa kecilnya, masa remajanya, masa dewasanya sudah dihabiskan semuanya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kenal agama Pak baru 3, 4, 5 tahun yang lalu Pak. Itu pun sholat kita masih kadang subuhnya kesiangan juga Pak. Kadang kita sudah menilai mereka dengan A, B, C, D, kekurangan-kekurangan mereka. Sementara kita sendiri hadirin kenal agama, taat kepada Allah belum lama. Itulah bagi kami menasihati seperti itu. Jangan pernah meremehkan mereka. Paling tidak mereka sudah menghabiskan umur mereka untuk berjuang di jalan Allah dengan belajar agama. Nah hadirin, kembali ke umur tadi Pak. Ada seseorang yang umurnya pendek tapi dihabiskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi naudzubillahi min dzalik, ada juga yang umurnya panjang tapi dihabiskan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa arti umur panjang kalau seperti itu? Untuk taat kepada Allah hadirin memang perlu dipaksakan Pak. Perlu dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak bisa untuk taat Pak. Seseorang hadirin mau sholat jamaah, nunggu sadar, nunggu ikhlas. Kapan kalau kita nggak mau memulai? Tahajud juga begitu Pak, zakat juga begitu Pak, infak juga begitu. Pak Ustadz, saya mau zakat, nunggu nanti kalau angsuran ini selesai.
Anda angsuran selesai pun belum tentu Pak, karena biasanya angsuran sudah mulai habis, sudah diajukan lagi pengajuannya. Maka paksakan sholat 5 waktu berjamaah ke masjid, dipaksakan. Insya Allah nanti kalau sudah awal-awal dipaksakan, lama-lama nikmat Pak, lama-lama nikmat. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tumhasi ma'us sholihin, ciri raut muka wajah soleh hadirin, orang yang menyanyikan sholat itu lenyap, hilang Pak, karena bahasa hati. Ini tidak, mohon maaf hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan warna kulit. Ada seseorang hadirin, kulitnya meskipun putih, bajunya syar'i, tapi mohon maaf, kita kalau berdekat dengan dirinya tidak menambah rasa takut kita kepada Allah dan tidak menambah ghirah, semangat kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu muncul perasaan seperti itu meskipun kita ini melihat mereka dengan baju syar'i, wajah putih, ganteng sekali. Tapi kadang ada, mohon maaf hadirin, kita ini Pak tidak kenal, ya kenal-kenal lah ya, tapi tidak terlalu akrab. Kemudian ketika kita sholat ini Pak berjamaah, Allah selesai, pikiran kita aduh nggak terkejar lagi kalau saya sholat sunnah lah, udahlah saya pengen langsung cepet-cepet aja. Begitu mau beranjak melihat kawan kita Pak, dia lagi sholat sunnah Pak, kemudian dalam diri kita muncul, aduh malu, dia aja sholat sunat, saya kok nggak sholat sunat. Kemudian kita sholat sunat, itu manusia yang luar biasa, nur kesolehannya telah memancar Pak. Tanpa ngomong, tanpa berbicara, orang itu sudah membangkitkan rasa semangat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan baik, menyempurnakan semua, insya Allah nur seperti itu akan muncul. Tapi kebalikannya hadirin, orang yang menyanyiakan sholatnya hadirin, menggampangkan urusan sholat, rontok nur kesolehannya. Meskipun hadirin kita pandang mereka orang yang ngerti agama sekalipun, dalam diri kita aduh ngerti agama tapi masalah sholatnya kok diremehkan, akan muncul seperti itu, sehingga tidak memunculkan satu energi menggerakkan orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini baru yang kedua. Insya Allah nanti kita akan sambung tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat, orang yang menggampangkan urusan sholat. Insya Allah sampai berjumpa di pekan yang akan datang. Kemudian kita akan nanti juga akan mengkaji masalah bagaimana tertib dohirnya, kemudian tertib batinnya sholat. Semoga Allah memanjangkan usia kita dan menjumpakan kita semua dalam pertemuan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kibarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.